Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sihat walafiat. Di tengah kasus pandemi corona ini, semoga Allah melindungi kita semua. Semoga Allah menjaga kesehatan kita semua sehingga kita dapat dipertemukan kembali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifah Abdul Gufrani dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan anak dan dengan orang tua. Tentu saya sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Ada sebuah kisah tentang Uwais Al-Qarni yang kerap dijadikan contoh bagaimana seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Di dalam Al-Quran dan hadis pun juga banyak disebutkan berbagai cara berbakti kepada orang tua dalam Islam. Berbakti kepada orang tua sudah semestinya dilakukan oleh seorang anak. Allah Subhanahu wa taala juga menempatkan kalimat kedua orang tua atau walidain setelah kata perintah keesaan kepada Allah. Seperti Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana bil walidayhi, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu, bagaimanakah cara berbakti kepada orang tua? Dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang cara berbakti kepada orang tua, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, jadi dalam surat An-Nisa ayat 36 tadi jelas bahwa kita sebagai anak harus berbuat baik kepada orang tua kita. Karena kodratnya kita sebagai anak itu memang harus berbuat baik kepada orang tua kita. Karena dengan adanya orang tua kita, maka kita ada di dunia ini. Jadi kita ada karena adanya orang tua kita. Karena Allah menciptakan orang tua kita. Seorang anak harus memberikan manfaat kepada orang tuanya. Bila mana ditakdirkan menjumpai orang tua yang sudah tua renta, pikun, atau daya kecerdasan otaknya yang menurun. Jadi kita sebagai anak juga harus bisa bermanfaat untuk orang tua kita, karena orang tua kita kan sudah baik. Jadi kita memang harus bermanfaat untuk orang tua kita, membantu gitu. Apalagi kalau orang tua kita sudah pikun atau tua renta gitu kan. Orang tua kita udah ngerawat kita, jadi kita harus bermanfaat juga untuk dia gitu. Cara lainnya berbakti kepada kedua orang tua yaitu dengan bertutur kata yang sopan. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai larangan anak berkata kasar, melainkan harus bertutur kata yang mulia kepada orang tua. Artinya yaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Bahkan dalam berkata kepada orang tua pun kita sudah diajarkan dalam Al-Quran. Saja tidak boleh, saja sudah dosa, apalagi kita membentaknya ya. Jadi kita harus menjaga lisan kita kepada orang tua kita, jangan sampai hati orang tua kita terluka. Terakhir, cara berbakti kepada orang tua dengan mendoakan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Pasalnya, hal itu akan bermanfaat kepada orang tua kita setelah meninggal. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Nabi Muhammad bersabda bahwa ada 3 amal yang tak akan terputus setelah meninggal. Yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Jadi suatu saat kita jadi orang tua, kita harus mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi saat kita meninggal, ada anak soleh-soleha yang mendoakan kita. Jadi doa
doa anak-anak kita nanti bisa membantu kita, jadi amal kita tidak terputus karena kita sudah mendidik anak-anak kita dengan baik. Dan juga untuk orang tua kita juga harus mendoakannya dong, karena kan dia sudah merawat kita, sudah berjasa buat kita. Pokoknya apa yang kita lakukan itu tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua kita. Jadi kita harus bersikap baik, bertutur kata yang baik, harus bermanfaat, dan harus berdoakan orang tua kita. Dan kedekatan antara orang tua dan anak sangat penting agar terjalin dengan baik. Dengan kedekatan atau hubungan emosi yang terjalin baik, maka sang anak pun akan lebih mudah dinasehati saat berbuat kesalahan. Berbeda dengan orang tua yang tidak memiliki kedekatan dengan anaknya. Dia akan lebih suka mendengarkan kata-kata orang lain dibandingkan kata orang tuanya sendiri. Lebih parah lagi, dia tidak mau mendengarkan kata-kata orang lain karena tidak ada yang bisa mengerti dia. Itulah sebabnya hubungan orang tua dan anak perlu dibangun sejak dini. Banyak orang tua karena berbagai sebab tidak memiliki kedekatan emosi dengan anak. Nah, semoga yang barusan saya sampaikan bisa sama-sama kita amalkan, juga bisa saya amalkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.